Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah yang mana dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk berhubungan kepada Allah, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Salam salam yang kita ucapkan bagi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Kaum muslimin sedang Jumaah Maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul pengajian kita pada kali ini yaitu tentang hakikat taubat nasuha. Jadi dalam pengertian hakikat ini yang sebenar-benarnya yaitu sebenar-benar bertobat kepada Allah. Begitu banyak riwayat orang-orang yang bertobat yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena diriwayatkan dalam satu Alkitab terasa nasihin yang mana di zaman Bani Israel, di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang laki-laki yaitu telah beribadah kepada Allah selama 20 tahun. Jadi setelah itu lagi dia bermaksiat, melakukan maksiat sebanyak-banyaknya selama 20 tahun pula. Jadi entah bagaimana laki-laki ini tadi dia bercermin melihat satu-satu dari rambutnya sudah mulai memutih. Maka dia berkata dalam hatinya, seandainya Allah, aku telah berbuat maksiat 20 tahun dan beribadah kepada Allah 20 tahun. Jadi sekira-kira mungkin impas aku tidak ada dosa. Tapi karena dosa itu telah di akhir hidupku, maka dosa itu bertumpuk-tumpuk. Maka dalam hatinya juga mengeluh, ya Allah, seandainya Engkau mengampunkan dosa-dosaku, aku akan berhenti berbuat maksiat itu selama-lamanya. Jadi dengan perkataan hatinya itu langsung turun malaikat. Malaikat mengatakan, yaitu wahai laki-laki, sebanyak apapun dosa kamu, apapun perbuatan kamu, seandainya engkau betul-betul bertobat kepada Allah, karena pengampun Allah itu lebih luas daripada dosa kamu, pasti diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kesenangan yang sangat luar biasa, laki-laki jadi berteriak sekuat-kuatnya sehingga di saat itu nyawanya lepas daripadanya. Jadi waktu dikala malaikat maut hampir mengambil nyawanya, maka dia mengadu kepada Allah SWT. Seandainya aku mati ya Allah di saat ini, maka berilah kegembiraan kepadaku karena aku dalam keadaan sendiri. Maka Allah turunkan yaitu bidadari dari surga membentuk anak dan istrinya dan keluarganya dan ibu bapaknya. Maka di saat itu sangat gembira menghadapi segala maut karena dia mati dan bertobat kepada Allah SWT. Rupanya kalau dipandang pada sisi tobat ini bukan tobat jasmani saja, tapi tobat rohani, yaitu tobat hati. Dan juga Allah sangat menyayangi, sangat cinta kepada orang-orang yang bertobat. Karena dalam satu riwayat, seorang saudagar kaya, maka dia mengambil kudanya dan mengambil panahnya dan mengambil perbekalan secukup. Maka dia pergilah mengembara untuk berburu di tengah hutan. Maka di lama perjalanannya, entah dari bagaimanapun, sampai ke padang yang sangat luas. Maka di padang itu yang sangat luas, maka dia turun dari kudanya. Selesai turun dari kudanya, maka kudanya meloncat pergi meninggalkannya. Maka sangat sedihlah laki-laki itu memutari entah kemana dia mencari, sampai-sampai dia sangat kelelahan. Maka dia berbaring
di saat di tepi hutan itu. Maka dia berkata, lebih baik aku mati karena aku tidak akan mungkin pulang, karena aku tidak ada punya kuda dan perbekalan lagi. Lebih baik aku tidur ini sampai mati saja, katanya. Jadi di saat itu dia tidur, lama-lama dia tidak terbangun. Jadi alhamdulillah, waktu dia terbangun itu maka kudanya berada di sampingnya dan cukup dengan perbekalnya. Betapa bahagia dan sukanya laki-laki itu. Tapi Allah lebih suka kepada orang-orang yang bertobat daripada dosanya daripada laki-laki itu. Datang kuda dan perbekalannya. Begitu Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat, orang-orang yang banyak dosa tapi betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bahwasanya sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri. Jadi daripada hakikatnya tobat nasuhani ada 4 macam. Yang pertama, penyesalan yang amat sangat. Artinya sangat menyesal atas apa-apa dosa-dosa yang dilakukannya. Yang kedua, mencucurkan air mata. Artinya berlinang air matanya karena takut kepada azab Allah dan takut kepada Allah atas dosa-dosa yang dilakukannya. Yang ketiga yaitu senantiasa lazim, artinya tetap kepada tobat, tidak berbuat lagi atas dosa-dosanya. Dan yang keempat, tetap bertobat, artinya senantiasa basah lidahnya, yaitu menazirkan astagfirullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengajian kita yang singkat ini, mari kita senantiasa bertobat kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan dosa kita diampunkan oleh Allah dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.